Di China kalau kamu malah itu kamu harus membentang. Kenapa semua orang di sini semuanya malah tulus? Hai semuanya, Vera di sini. Hari ini aku mau sharing topik yang sedikit nyambung dari video aku sebelumnya. Kenapa orang China kalau ngomong suaranya besar sekali? Kenapa sih kami seperti itu? Aku juga ada cerita personal soal ini. Ya, yuk kita bahas. Let's go. Aku dengan suamiku sudah bersama sejak 2014 dan kami menikah di 2018. Dia tipikal orang Indonesia, ramah, dan dia juga orangnya soft spoken banget dan cinta damai. Waktu kami masih belum menikah, aku merasa dia itu nggak pernah malah. Tapi ternyata dia juga pernah malah walaupun jalan. Ternyata aku saja yang nggak sadar kalau dia malah. Ternyata Ricky kalau malah itu nggak terlihat, cara bicaranya tetap datar dan halus. Nah, aku kan orang China. Di China kalau kamu malah itu kamu harus membentak. Kalau tidak, orang tidak tahu kalau kamu itu malah. Jadi kesimpulan kami setelah menikah, kalau orang Indonesia itu volumenya 50 dan kalau malah itu naik jadi 100. Kalau orang China itu ngomong biasanya volumenya sudah 150 atau bahkan 200 dan kalau malah itu naik jadi 300. Just example like this ya. Tapi gimana di awal hubungan kami sama-sama tidak mengerti soal ini. Ini salah satu kesulitan mixed marriage, miscommunication. Aku ada satu cerita lagi. Sebelumnya itu cerita Ricky. Jadi ketika masih dating, dia sempat mengunjungi aku di China. Waktu datang dia sempat bingung kenapa semua orang di sini semuanya malah tulus. Dari supir taksi sampai my families, semuanya malah-malah. Aku kasih tahu ke dia, orang China memang kalau ngomong begitu, volumenya besar. Dia bingung, nggak terbiasa dengan hal ini. Jadi setiap ada orang ngomong, dia kaget dan agak khawatir. Apakah ini laka ada masalah atau bagaimana? Kemudian kita mau pindah kota dan laki tunggu kereta. Ketika menunggu di counter tiket, ada dua orang, posisinya lumayan jauh, mungkin 10 meter dari kami. Mereka lagi berbicara, tapi suaranya keras banget, kedengaran jelas. Ricky khawatir, ada orang lagi berantem. Ngeliatin mereka tulus, dia tanya ke aku, itu orang lagi berantem ya? Kok scary banget? Terus aku jawab, gayanya enggak apa-apa. Setelah itu dia masih belum tenang sampai setelah 2 atau 3 menit dua orang itu selesai ngomong. Terus ketawa. Di momen itu dia tampak seperti ting. Tiba-tiba di otak dia mengerti, oh orang China tuh suaranya ajak kelas. Mereka lagi ngobrol biasa. Tapi kenapa harus bicara dengan volume besar? Ada dua alasan. Pertama, dari sisi bahasa dan budaya. Pertama, dari sisi bahasa. Mandarin itu punya konsonan yang butuh tenaga extra energi untuk diucapkan dengan benar. Misalnya, p, t, k, ch, c, qi, which naturally need more air and energy to push the sound out. My name, Piao. So P-I-A-O. Itu bukan Piao, itu Piao. It's P-H-I-A-O. I am Apiao, bukan Apiao. Dan bukan cuma konsonannya, Mandarin itu bahasa tonal. Satu syllable bisa punya 4 arti yang berbeda tergantung nadanya. Satu syllable. Contoh syllable ma bisa artinya ma, 4 arti yang sama sekali berbeda dari satu syllable yang sama. Kalian
pernah dengar Cantonese di Hong Kong atau di Guangzhou or some other countries, mereka kalau ngomong lebih malah daripada Mandarin. Why? Karena Cantonese ada 9 nada. Jadi supaya nada itu clear dan tidak salah tangkap, kamu butuh volume, bukan pilihan. Itu memang cara bahasa ini bekerja. Oke, sekarang dari sisi budaya yang itu menurutku lebih menarik di China, skala besar itu bukan sinyal bahaya, justru sebaliknya itu sinyal kehidupan. Dan itu kelihatan di banyak aspek. Di sekolah, waktu aku sekolah dulu, kalau kamu jawab pertanyaan guru dengan suara kelas dan lantang, kamu dapat pujian, bagus, berani. Tapi kalau pelan, kenapa pelan? Tidak percaya diri sendiri. Jadi sejak kecil, kami sudah di-train suara besar. It means percaya diri sendiri dan honest, open, and positive. Yeah. Suara pelan may seem like shy, distant, and insincere. Itu bukan kebiasaan yang tiba-tiba muncul. Itu yang diajarkan bertahun-tahun. Waktu keluarga kumpul, meja makan keluarga China itu rame. Semua orang ngomong datang bersamaan. Tidak ada yang tunggu giliran. Kalau kamu ngomong pelan, kamu tidak kedengaran. Dan kalau tidak kedengaran, kamu dianggap tidak hadir. Suara kelas di meja makan artinya kamu engaged, kamu menikmati, kamu ada. Kalau kamu malah diam dan pelan, keluarga justru khawatir. Kamu kenapa? Ada masalah? Apakah lagi sakit? Atau patah hati? Dan juga untuk orang China, kami suka cara bicara yang direct. Jadi suara yang besar adalah direct, bukan agresif. Contoh lainnya, CNY. Kalian pasti tahu CNY, identik dengan petasan warna merah. Tapi tahu gak asalnya dari mana? Ada old story tentang monster bernama Nian. Monster yang setiap tahun baru keluar dan menialang desa-desa sampai orang-orang menemukan kelemahannya. Nian takut dengan 3 hal, warna merah, api, dan suara kelas. Dari situ tradition pasang decoration merah, pagar, petasan, dan berkumpul rame-rame untuk mengusir Nian turun-temurun sampai sekarang. Jadi secara tidak langsung dari ribuan tahun lalu, budaya kami sudah dikondisikan bahwa suara kelas itu melindungi. Suara kelas itu mengusir bahaya. Bayangkan itu bertanam selama ribuan tahun. Wajar kan kalau akhirnya jadi bagian dari cara kami ngomong sehari-hari. Oke, jadi itu cerita hari ini. Jadi kalau kalian ke China, suara gelas bukan berarti malah. Itu normal. Untuk kami, seringkali aku ingin make a point. Jadi aku raise my voice just to make a point. Aku sama sekali nggak malah. Tapi Ricky selalu bilang, don't yell. Why are you angry? I was like, I was just make a point. Budaya itu memang sering bikin kita salah baca situasi. Dan itu oke selama kita mau belajar dan enggak langsung judge. Nah, mungkin untuk kalian yang mau visit China, bisa ikutin tips Ricky. Number 1, kalau ada orang seperti malah ke kalian, jawab balik dengan nada tinggi. Kalau kalian ngerti Mandarin, ya, atau ucapkan aja. Number 2, kalau ada orang pelantung di dekat kalian, jangan takut observe. Kalau tidak lama, mereka senyum atau ketawa. Jadi mereka cuma ngobrol biasa,
Nah, gimana dengan kalian? Ada yang pernah visit China dan ada pengalaman di mana lain orang sana? Komen di bawah ya. Dan kalau kalian mau belajar Mandarin bisa lebih ngerti budaya China langsung, kalian bisa hubungi Mandarin Project ya. Detail di description. Jangan lupa mention subscriber aku untuk tambahan discount 5% more. jangan lupa like, comment, subscribe. See you next video. 祝你今天特别开心，我们下个视频再见，拜拜。